Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku semuanya. Semoga anak-anakku semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan. Tidak henti-hentinya saya mengingatkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Oke, pada pagi hari ini saya ingin membahas topik pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang konversi antar sistem bilangan. Nah, untuk teman-teman semua, yang akan saya bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana konversi bilangan. Jadi, kita misalkan saya punya bilangan desimal, berapa, nanti berapa di binernya, berapa di oktalnya, berapa di heksadesimalnya. Kenapa ini menjadi sebuah pembahasan yang penting? Karena nanti ketika teman-teman di mapel yang lain ini akan sering keterkaitan. Contoh misalkan, di basis 10 dan di biner. Jadi nanti misalkan di pelajaran KJD kita akan menghitung alamat IP address, dan ini juga harus tahu bagaimana konversinya dari bilangan desimal dengan yang ditampilkan dan, komputer itu mengetahuinya binernya berapa. Nah, ini menjadi penting ya ketika teman-teman paham dan tahu bagaimana konversi bilangan ke desimal antar sistem bilangan. Oke, untuk yang pertama kita akan konversi dulu sebagaimana kita ketahui kita udah punya 4 sistem bilangan, ada bilangan desimal, basis 10, kemudian biner, kemudian oktal, kemudian heksadesimal. Nah, untuk bagian pertama kita akan bahas dari desimal dulu. Misalkan kita ketahui misalkan ada bilangan 25 basisnya 10, ditanyakan berapa di biner, kemudian berapa di oktal, sorry, misalkan berapa di oktal, kemudian nanti ditanyakan juga berapa di heksadesimal. Oke. Untuk yang pertama konversi dari desimal ke biner. Caranya bagaimana? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa biner itu basisnya adalah basis 10, sedangkan biner itu basisnya adalah basis 2. Maka ketika kita akan konversi dari desimal ke biner, yang harus kita lakukan adalah kita akan membagi desimal itu dengan bilangan 2. Kemudian ketika ke oktal, maka kita akan bagi bilangan desimal ini dengan 8. Kemudian ketika di heksa, kita akan bagi bilangan ini dengan 16. Nah, yang perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman ketahui, kita akan belajar 2 operasi matematika, aritmetika. Yang pertama itu adalah bagi, kemudian yang kedua itu adalah mod. Nah, sisa hasil bagi. Jadi kalau bagi misalkan seperti ini, saya punya angka 4 dibagi 2, itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Nah, tapi berbeda dengan ketika 4 dimodkan dengan 2, maka sisa hasil baginya adalah 0. Maksudnya seperti apa? Ketika saya punya angka 4, kemudian misalkan saya punya 4 buah permen, kemudian saya bagikan kepada 2 orang, maka masing-masing itu akan dapat 2 permen. Maka itu sisa hasil baginya adalah kosong. Permennya habis dibagikan, nggak ada. Tetapi ketika di mod, misalkan 4 di mod 2, permen 4 dibagikan kepada orang, maka itu sisanya itu kosong. Berbeda ketika misalkan saya punya permen 5, kemudian dibagikan dengan 2. Maka hasilnya itu 5 dibagi 2 itu hasilnya 2, dan sisanya modnya itu adalah 1. Saya punya permen 5, saya bagikan kepada 2 orang, maka 1 orang itu dapat 2, dan sisanya itu ada 1 permen yang harus dibagi dengan 2, harus dibagi 2. Nah, tapi karena tidak mungkin kan misalkan permennya dibagi 2, misalkan dihancurin, itu nggak mungkin, biarkan saja. Jadi nanti sisanya itu itulah yang kita butuhkan ketika kita akan konversi bilangan dari, desimal ke biner, dari desimal ke oktal, kemudian desimal ke, heksa. Nah, contoh lagi misalkan saya punya angka 9, kemudian dimodkan dengan 3, itu 9 dibagi 3, jawabannya adalah 3. Dan hasil modnya itu adalah 0, karena habis. Berbeda ketika misalkan 11 dimodkan dengan 3. Maka jawabannya adalah 2. Nah, 11 bagi 3 itu dapat 3, sisanya adalah 2. Nah, ini yang disebut dengan sisa ya. Sisa hasil bagi itu adalah nanti tergantung pembaginya apakah 2, 3, 8, 16 tergantung nanti pembagiannya seperti apa. Yang jelas yang kita butuhkan di sini adalah sisa hasil baginya berapa.
Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Oke, kita yang pertama ya. Kita 25 di mod kita akan berubah ke biner, berarti kita akan dibagi 2. Misalkan 25 sini ya, kita mod 25 kemudian dimodkan dengan 2. Sorry. Itu berapa? 25 bagi 2 12. Sisanya adalah 1. Oke. Nah, di sini jawabannya 12. Kemudian kita bagikan lagi. 12 bagi 2, sisanya berapa? 0. Karena habis. 12 bagi 2 itu hasilnya 6. Habis dia. Kemudian 6, kemudian dimodkan lagi dengan 2. Itu sisanya juga sama. 0. Habis dia, tidak bersisa. Dan jawabannya ada 3. Kemudian ketika 3 dimodkan dengan 2, itu jawabannya adalah 1. Nah, hasilnya adalah 1. Udah 1 tidak bisa lagi dibagi 2 karena dia habis, dianggapnya habis. Bukan habis sih sebetulnya. Ada, cuman ketika dibagi 2 kan tidak memenuhi jadi 0,5. Nah, itu kita anggap cukup, berarti berakhir sampai sini. Maka nanti kita tulis bilangan binernya dari 25 itu, bilangan binernya itu adalah, kita tulis dari belakang 11 0 0 1. Nah, ini bilangan biner. Nah, berarti 25 basis 10 itu sama dengan 11001 di biner. Nah, kita akan coba kembalikan bagaimana kita buktikan benarkah 11001 itu merupakan bilangan bernilai 25 di bilangan desimal. Kita akan buktikan. Kalau tadi ini adalah dibagi dengan hasil mod dari 2, maka yang sekarang kita lakukan, kita akan jumlahkan hasil daripada penjumlahan bilangan pangkat 2. Nah, di sini saya punya 5 digit, ada 11001. Nah, kita akan kalikan dengan bilangan pangkatnya. Kita pakai aturan dari kanan dulu. Berarti seperti aturan ketika kita belajar bahasa Arab. Misalkan ini ada 5, kita dari depan saja dulu. Berarti ini urutannya, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti maksimal di 4. Berarti 2 pangkat 4 dikalikan 1, karena ada angka 1. Kemudian ditambah 2 pangkat 3, urutan ketiga maksudnya ya, kali 1, ditambah. Nah, yang ini 2 pangkat 2 dikalinya bukan 1, tapi urutan angkanya adalah, di sini perlu dilihat ini angkanya adalah 0. Kita kali 0. Kemudian kita tambah lagi, kemudian 2 pangkat 1 dikali dengan 0 juga. Kemudian yang terakhir, nah di sini ada 2 pangkat 0, tapi dikalinya adalah 1. Kita biar kelihatan ya, ini kita pakai superscript, sorry. Kalau pangkat itu pakai superscript, kalau basis kita pakai subscript. Ini sama kayak kalau pangkat itu sama ya di matematika, beda dengan subscript itu kayak di integral. Oke. Nah, kita habis ini kita jumlahkan ya. 2 pangkat 4 berapa, ada yang tahu nggak? Kita mulai ya. 2 pangkat 0 nilainya 1. Berapapun angkanya ketika dipangkatkan dengan 0, dia itu akan bernilai 1. Kemudian 2 pangkat 1 itu adalah 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3 adalah 8. 2 pangkat 6 adalah 16. Jadi nanti gini, 2 pangkat 4. Oh, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, berarti 4. 2 kalinya, 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 2 pangkat 4, 16 kali 1, 16. Kemudian 2 pangkat 3 itu adalah 8 kali 1, 8. Nah, kemudian 0. Yang perlu diperhatikan, berapapun pengalinya ketika dia dikalikan dengan 0, maka dia akan bernilai 0. Tambah 0, kemudian tambah 0. Kemudian 2 pangkat 0 itu tadi adalah 1 dikali 1, 1. Kita jumlahkan, 16 tambah 8 adalah 24, tambah 1 adalah 25. Maka ini bisa dibuktikan bahwa 25 basis 10 itu sama dengan 11001 di basis 2 atau di biner.
Itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Pak ketika kita akan konversi ke oktal? Nah, berarti ketika kita ke oktal, karena oktal itu adalah basis 8, berarti kita akan menggunakan pembagian 8, tidak dibagi dengan 2. Nah, ini untuk oktal ya. Kita kasih judul oktal misalnya. Nah, kalau oktal berarti 25 dimodkan dengan 8. Kita lihat 25 dibagi 3 berapa? 24. Nah, 24 berarti sisanya berapa? 24 kali 25 dibagi 3, 8 itu adalah 3. 3 kali 8 24, sisanya adalah 1. Nah, kemudian kita tulis di sini hasilnya adalah 3. 3 tidak mungkin lagi dibagi 8. Karena apa? Karena 3 itu sudah lebih kecil daripada 8. Maka jawabannya adalah 25 di biner, di desimal itu sama dengan 31 di oktal. Nah, ini lebih mudah, lebih gampang. Kemudian satu lagi heksadesimal. Kalau heksadesimal berarti kita akan bagi dengan angka 16. Berarti 25 kita modkan dengan 16. Nah, 25 bagi 16 berapa? 1. 1 kali 16, 16. Nah, 25 dikurangi 16, itu berapa? Ada yang tahu? 9. Nah, maka heksadesimalnya adalah 25 di desimal itu sama dengan 19 di 16. Nah, ini teman-teman. Mudah kan? Ketika kita akan konversi dari desimal ke biner, maka dia dibagi dengan 2. Ketika dari desimal konversi ke oktal, maka dia dibagi dengan 8. Ketika dia akan dikonversi ke heksadesimal, maka dia dibagi dengan 16. Nah, itu sederhananya seperti itu teman-teman semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan.